kalau kalian pakai telefoto itu entah di X100 atau X100 Pro, hasil wajah subjek itu bakal Vivo X Series akhirnya balik lagi ke Indonesia. Yes, tahun ini akhirnya pasar flagship rame lagi cuy ya. Kalau tahun lalu kan pasar flagship kayaknya sepi gitu ya, adem ayem. Nah, kali ini apinya balik lagi. Jadi lebih panas persaingannya dengan Vivo. Itu masukin X Series-nya mereka. Ya, nggak cuma satu varian, tapi sekaligus dua yang diborong ke Indonesia. Yaitu Vivo X100 standar dan X100 Pro. Dan gue spill tipis-tipis nih, kalau kedua HP ini punya kamera yang gokil banget sih. Kita cek lengkapnya di video ini. Let's go! Oke, jadi Vivo Indonesia terakhir masukin X Series itu di X80, yang sebenarnya itu sempat heboh ya karena sempat turun harganya itu sampai ke 6 juta. Yang mana jadi salah satu pilihan flagship yang worth it di zamannya itu. Sedangkan seri X90 itu nggak masuk secara resmi ya, dan lompat jadi ke X100 ini. Nah, buat storage dari varian X100 series dulu nih. Kalau yang X100 biasa, ini kita pakai storage yang 12/256 GB. Kalau yang X100 Pro, ini kita pakai yang 16/512 GB. Nah, kita cek dulu kelengkapan lainnya di dalam boxnya, tapi sebelum itu jangan lupa buat kalian pencet like dan subscribe kalau kalian suka dengan video seperti ini. Oke, pertama kita buka dulu dari yang X100-nya. Ini di paling atas, itu langsung disuguhin sama HP-nya ya. Tapi ini kita pinggirin dulu, kita cek di bagian bawahnya, yaitu ada dua kotak. Yang sebelah kanan ini isinya charger flash charge 120 watt dan kabel Type-C to C. Sedangkan di sebelah kirinya ini ada SIM ejector dan soft case. Nah, ini dia looks dari body HP-nya ya. Varian yang kita pakai ini namanya Asteroid Black. Tapi sebenarnya itu ada satu warna lagi ya, yang lebih cerah, yaitu Star Trail Blue. Ini konsepnya kayak astro gitu deh, mantap. Oke, gue langsung spill highlight dari HP-nya. Yang pertama itu adalah kamera. Karena di segmen ini itu bener-bener dipentokin sama Vivo ya, terutama di seri Pro-nya yang pakai sensor 1 inch. 1 inci di bagian main cam-nya. Sedangkan lensa lain di X100 Pro itu kayak ada ultra wide sama tele lens, itu pakai sensor yang serba 50 megapiksel. Kalau buat selfie sendiri itu pakai 32 megapiksel. Oh, yang menarik tuh telefotonya di seri Pro itu agak berbeda dengan HP lainnya ya. Karena susunan lensa tele 4,3 kalinya ini dirancang khusus biar lebih sensitif sama cahaya dan udah dapat sertifikasi juga dari Zeiss. Intinya ini bisa nge-boost hasil motret di lensa telenya. Nah, buat yang Vivo X100 standar, ini dapat main cam sensor 50 megapiksel, ukuran sensornya itu di 1:1,4, telenya itu 3 kali optical zoom, 64 megapiksel, dan 50 megapiksel buat yang ultra wide lensnya. Selfie-nya sama ya, di 32 megapiksel. Dan satu hal yang gua suka juga dari UI kameranya si X100 series, itu buat gonta-ganti lensa, satset banget ya ini ya. Seamless loh ini, perpindahannya itu entah kalian pakai mode foto ataupun video, itu berasa kayak lancar gitu, smooth. Dan kalau kita cek dari hasil-hasil fotonya nih ya, ini juara cuy. Mau pakai X100, mau pakai X100 Pro, itu bisa diandelin deh pokoknya kamera-kameranya. Hasil fotonya itu berasa natural, apa yang kita lihat pakai mata itu bisa tersampaikan di sini. Detailnya juga dapat banget dan warna yang dihasilin juga sesuai sama aslinya cuy. Ya, kalau soal warna sih memang kita bisa pilih color profile dari si Zeiss-nya ya. Mau itu Zeiss natural, vivid, atau yang texture. Nah, ini bisa kalian sesuaikan sama preferensi masing-masing dan kondisi motretnya juga. Gue sendiri ini prefer yang Zeiss natural ya, karena sesuai sama namanya, ini ngincer tone warna yang true to life gitu. Kalau si vivid, ini warnanya udah di boost, jadi bakal cocok kalau kalian mau langsung di post aja gitu misalkan ke sosmed tanpa perlu kalian atur-atur warnanya lagi. Nah, buat yang texture sendiri ini kayak profile si Vivid tapi agak lebih gelap aja, jadi efeknya dramatis warnanya lebih dapet. Dan buat yang suka foto cinematic color profile ini cocok banget buat kalian sih. Tapi kalau gue disuruh untuk milih dan bisa kasih pendapat, gue sendiri itu suka banget sama kamera telenya ya. Ini gampang banget cuy, dapat hasil foto yang cakep-cakep. Plus ada fitur yang gue sendiri itu baru tahu dan baru coba, yaitu namanya telefoto sunset, yang bikin foto matahari itu jadi lebih dramatis gitu ya. Nah, keep in mind juga kalau kalian pakai telefoto itu entah di X100 atau X100 Pro, hasil wajah subjek itu bakal agak sedikit melebar. Jadi kalau diperhatiin itu bakal berasa ya, kok ini si rahang orangnya jadi lebih gede ya. Jadi kalau motret subjek itu angle-nya harus lebih pinter-pinter aja, dan ini penting ya buat gue sampein ke kalian.
Walau gitu, overall foto untuk portraitnya ini cakep banget ya. Separasinya itu jos, udah kayak kamera profesional. Meskipun tetap memang masih ada berasa sedikit ada artificialnya gitu, tapi ini udah oke banget lah. Nggak berasa kalau misalkan kita nggak detail banget. Nah, buat urusan foto low light, ini juga juara ya, bikin efek lampu itu berasa kayak sinematik gimana gitu. Kayak foto-foto pagoda ini misalkan. Warna lampu kuningnya tuh keluar, tapi detail bangunannya juga tetap kelihatan jelas. Plus software ini bisa ngenalin warna langit yang aslinya itu gelap ya sebenarnya, tapi di foto ini jadi kelihatan warna langitnya jadi biru. Nah, soal kamera selfie-nya ini punya detail yang cakep, dan viewing angle-nya juga bisa luas nih. Ini kita pakai buat wifi, itu masih muat buat ramean. Oke, ini adalah contoh perekaman video dan suara menggunakan Vivo X100 series. Ini gue jalan santai aja di resolusi 4K 30. Tapi sebenarnya yang di versi Pro itu bisa sampai 8K ya. Tapi karena di resolusi ini tuh kita bisa ganti-ganti lensa nih ya. Tuh, gue ganti ke ultra wide, terus kita ganti ke telenya lagi, tapi gue arahin ke sebelah sini dulu. Ganti ke optical telenya. Bisa balik lagi dan kita bisa check-in buat selfie-nya langsung di resolusi ini. Mantap ya. Dan ini gue jalan santai aja. Di selfie-nya juga dia pakai resolusi yang sama, 4K 30, jadi nggak ada perubahan. Dan untuk dari selfie-nya sendiri, skin tone ini agak beda ya. Tapi gimana menurut kalian soal kualitas dari keduanya? Mana yang lebih bagus nih ya? Next, ini soal chipset. Di X100 ataupun X100 Pro, ini keduanya pakai sama, yaitu Dimensity 9300. Ini versi top of the line-nya dari MediaTek, jadi udah nggak ada yang lebih atas, ini paling kenceng lah. Nah, plus Vivo ini kasih V3 chip yang sebenarnya ini ngebantu buat performa AI di HP-nya biar lebih maksimal dan lebih efisien baterai. Nah, performance-nya gimana? Kita tes dengan Antutu 10, itu dapat skor di 2 juta ya. Dan Geekbench itu dapat di 7 ribuan. Multi-score, ini gede banget. Nah, yang unik itu kalau HP-nya di kondisi baterai yang ada di bawah 10%, itu bakal otomatis kayak semacam masuk ke mode saver gitu. Jadi kurangin performance biar si baterainya lebih irit. Padahal ini gua nggak nyalahin mode savernya sama sekali ya. Mungkin ada yang ngalamin hal yang sama di HP Vivo, atau mungkin settingan gua aja yang salah, boleh bantu ditulisin di kolom komentar, oke? Nah, buat ngetesin real life performance, ini kita pakai buat mainin game yang lagi rame banget. Sampai kemarin itu banyak yang request buat kita mainin, yaitu Wuthering Waves. Bener gak gue nyebutnya? Wuthering Waves. Ah, itulah pokoknya. Dengan settingan medium, ini kita bisa dapetin unlock 60 FPS dengan bantuan FSR. Kalau FSR-nya dimatiin, ini settingannya bakal cuma mentok di 45 FPS aja. Walau pas dimainin, itu sebenarnya FPS-nya cukup rata ya, di 50-60-an FPS terus. Jadi tergolong stabil nih performanya. Nah, gue juga cobain buat main game lain, yaitu Devil May Cry, yang bisa rata-rata untuk frame rate-nya itu di 60 FPS dengan settingan custom. Kalau buat main game sih, ini HP udah mantep ya, mau main game apa aja udah pasti dilibas abis. Nah, soal pemakaian baterainya gimana nih bang? Nah, screen on time gua ini sehari-hari bisa tembus di 6 jam 21 menit. Atau kalau misalkan gua lebih irit lagi itu bisa sampai 7 jam. Jadi kalau pakai dari pagi sampai malam pulang kerja itu sebenarnya masih aman. Ya paling pas kita pulang kerja itu kudu konekin aja ke power bank. Atau bisa juga ngecas dulu bentar di kantor. Karena ngecasnya ini super ngebut ya. Buat yang X100 Pro yang kapasitasnya 5400 mAh di 42 menit aja dari 0 sampai 100. Buat yang versi X100 itu lebih cepat di 38 menit dengan kapasitas lebih kecil di 5000 mAh dan 120 watt flash charge. Nah, lanjut bahas sedikit soal layarnya. Ini tuh pakai panel AMOLED yang udah LTPO. Jadi bisa bikin refresh rate-nya itu turun sampai ke 1 Hz dan bisa juga naikin sampai ke 120 Hz tergantung dengan kebutuhan si HP-nya ya. Layarnya sendiri ini dipakai harian sih, feel-nya premium ya. Warnanya tuh pop dan paling GG sih ini kecerahannya ya. Ini bisa sampai 3000 nits ya. Ini jadi kalau kita pakai outdoor itu bisa kelihatan jelas. Bahkan kalau lagi terik-teriknya matahari itu tetap kelihatan gitu detail-detailnya. Ya, concern gue sebenarnya di masalah green line yang sebelumnya itu ada di X80 ya. Semoga ini nggak berulang lagi di HP ini, tapi ya memang sebenarnya kalem-kalem aja. Karena kalau misalkan ada problem sama HP Vivo, itu klaim garansinya termasuk oke ya. Jadi intinya nggak terlalu worry lah kalau pakai HP-nya si Vivo. Last, ini soal desain dari seri ini yang setia banget nih sama body curve yang depan belakang itu sama-sama melengkung. Jadi bikin feel genggamannya tuh nyaman ya, dan ini tipis banget coy.
Yang reguler ini di 8,49 mm dan Pro-nya ini di 8,91 mm. Rekomen gue sih tetap pakein si case bawaannya ya, biar gripnya itu tetap mantep dan aman juga sih HP-nya. Karena ini kan tipis dan dia kan sampingnya curve gitu ya, jadi ngeri aja kalau misalkan sampai kepentok-pentok gitu. Hal yang paling noticeable dari seri ini tuh frame kameranya ya, gede banget ya. Dan bumpnya ini berasa nonjolnya, terutama kalau gue masukin ke celana yang seri X100 Pro. Kalau yang seri reguler sih sebenarnya masih aman, plus kalau pakai casingnya itu jadi lebih seamless ya, lebih rata gitu. Nah, gue juga sempet tanya si Anes yang experience HP-nya juga. Doi ini sebenarnya ngeri-ngeri sedep katanya ya, frame kamera HP-nya tuh takut kepentok. Ya karena memang gede banget ya, itu area kaca si kameranya tuh gede banget. Tapi sebenarnya udah aman ya, karena proteksinya ini udah pakai Gorilla Glass Victus. Aman, jadi kalau kepentok, kegesek, aman aja udah. Oh iya, satu hal lagi yang menurut gua agak mengganggu di bagian desain belakangnya. Ini kenapa ada tulisan Extreme Imagination-nya ya? Duh, why Vivo? Kok ada tulisannya kayak gini ya? Ini sebenarnya subjektif sih, tapi menurut gua lebih elegan kalau misalkan tulisannya cuma ada si Vivo X Zeiss Co-Engineered. Itu bakal lebih, lebih elegan aja, lebih bagus gitu. Nah, buat material back covernya sendiri ini kaca ya, tapi dikasih coating jadi halus gitu. Jadi kalau kena telapak tangan tuh nggak nempel sidik jari gitu ya. Jadi nggak fingerprint magnet ya. Dan udah ada sertifikasi IP68 juga buat kedua HP-nya. In the end, ada 3 kata buat Vivo X100 series. Kameranya nggak ada obat. Mau seri X100, mau seri yang X100 Pro, ini sama-sama mantap ya. Detailnya sama warna hasil fotonya ini juara sih. Apa yang kita lihat pakai mata itu bisa ke-deliver dengan kedua kamera HP ini. Gua sendiri ini ngandelin banget buat portrait optical telenya. Dan in the end, ini hasil fotonya udah ready to post semua lah. To make it simple, buat yang seri X100, ini punya kamera yang cakep, chipset yang kenceng, desain juga estetiknya dapet, dan ini bobotnya lebih ringan ya. Cocok buat kalian yang nyari flagship dengan kamera one of the best, tapi ngincer juga HP yang enteng buat dipakai harian biar lebih nyaman. Sedangkan di seri X100 Pro ini racikan HP-nya dipentokin ya ke maksimal. Jadi kameranya ini lebih gila lagi, storage-nya lebih gede, baterainya lebih gede, dan udah wireless charging juga. Nah, jadi buat yang penasaran pengen nyobain HP terbaiknya Vivo, nah ini jawabannya ya, worth buat disikat yang seri Pro-nya juga. Oh ya, ngebahas soal HP-nya Vivo, ini sebenarnya gue penasaran soal operating system-nya. Kok masih Vantage OS ya? Kapan kira-kira Vivo Indonesia masukin Origin OS? Waduh, disenggol-senggol tipis nih. Karena bakal lebih maksimal lagi kalau OS-nya itu dikasih update yang terbaru. Nah, tentu penilaian ini bakal lebih afdol lagi kalau harga resminya udah di-reveal. Sayangnya saat video ini dibuat ya, itu kita belum dapat bocorannya sampai saat ini. Nanti harganya akan gue update lagi di kolom komentar, di kolom deskripsi ya. Jadi gimana menurut kalian soal si Vivo X100 series ini? Apakah begini? Atau begini? Atau kalian punya pendapat sendiri? Nah, kalau kalian punya pertanyaan juga atau mau request konten, itu boleh banget buat ditulisin di kolom komentar. Sip, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat di like, subscribe, dan share. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Thanks guys. Ciao Bella. Udah lagi batuk coy. Mereview HP seperti ini, walaupun aku sakit, aku rela. Ya, lebay anjay.